Kita akan mempelajari analisis rasio aktivitas. Berikut ini capaian pembelajaran setelah mempelajari materi ini. 1. Mengidentifikasi jenis-jenis rasio aktivitas dan menjelaskan masing-masing fungsinya. 2. Menginterpretasikan arti dari nilai rasio aktivitas dalam konteks efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. 3. Menjelaskan hubungan antara kebijakan persediaan, kebijakan kredit, dan efisiensi operasional dengan rasio aktivitas perusahaan. 4. Menerapkan rumus-rumus rasio aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dan menghitung rasio-rasio yang relevan. 5. Menafsirkan perubahan dalam rasio aktivitas dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut. 6. Menganalisis implikasi dari nilai-nilai rasio aktivitas yang tinggi atau rendah terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 7. Menilai dampak faktor-faktor eksternal seperti persaingan industri atau perubahan teknologi terhadap rasio aktivitas suatu perusahaan. 8. Mengevaluasi keefektifan penggunaan aset perusahaan berdasarkan rasio aktivitas yang dihasilkan. 9. Mengevaluasi kebijakan dan praktik operasional perusahaan dalam hal manajemen persediaan, piutang, dan modal kerja berdasarkan dampaknya terhadap rasio aktivitas. 10. Merancang strategi atau rencana tindakan untuk meningkatkan rasio aktivitas perusahaan dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada. 11. Mengembangkan model atau alat analisis khusus untuk memantau dan memprediksi kinerja rasio aktivitas perusahaan di masa mendatang. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Rasio aktivitas jenis metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset di neracanya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Biasanya disebut sebagai rasio efisiensi. Rasio aktivitas membantu analis mengukur cara perusahaan menangani manajemen inventaris yang merupakan kunci kelancaran operasional dan kesehatan fiskal secara keseluruhan. Ya, jadi intinya bagaimana kita menggunakan aset untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Nah, ada juga yang mengatakan sebagai rasio utilitas. Menurut Sherman, ini adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan beban dan menekan profit. Tapi kalau asetnya digunakan secara efektif, akan menghasilkan keuntungan optimal. Jadi mengontrol beban. Jangan jadi beban yang besar. Ada beberapa pengertian rasio aktivitas yang lain, silakan dibaca. Ini untuk membandingkan bisnis yang bersaing di industri yang sama untuk menentukan bagaimana perusahaan ini harusnya seperti apa. Misalnya, sama-sama perusahaan dagang, sama-sama berdagang bahan sembako. Kenapa perputaran persediaan di perusahaan kita lambat dan perputaran persediaan di perusahaan sebelah cepat? Berarti ada masalah di perusahaan kita. Nah, itu jadi sebagai alat untuk evaluasi. Jadi bisa menjadi gambaran masa depan mengenai kinerja prospektif suatu perusahaan. Nah, ini ada tujuan dan manfaat. Menghitung lamanya perusahaan menagih piutang, berarti ini perputaran piutang. Rata-rata hari dari penagihan piutang, days of receivable. Rata-rata persediaan barang tersimpan, modal kerja, perputaran aktiva, dan mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Ini juga bantu menafsir posisi keuangan perusahaan, penyediaan nomor akuntansi untuk efisiensi, ide bisnis, kinerja perusahaan, aset bisnis perusahaan kuat, titik lemahnya bisnis, prospek, data akurat hasil analisis rasionya juga. Nah, di sini ada beberapa rasio yang umumnya dipakai. Nih, ada total asset turnover ratio. Biasanya kalau di jurnal penelitian sebutnya TATO ya. Penjualan dibagi total aset. Ya, kalau kita lihat contoh di laporan keuangan, kita langsung ke bagian laba rugi. Di sini ada penjualan. Inilah dia penjualannya, 20,745. Kita langsung aja kita hitung. 20,745,73. Dibagi dengan total aset. Total aset, ini dia total aset. Dibagi 28,846,243.
hasilnya 0,71. Interpretasinya, kalau rasio tinggi menunjukkan aktivitas perusahaan yang semakin baik. Ini berarti dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan beberapa tingkat aset tertentu. Begitu juga sebaliknya. Nah, kebetulan hasilnya di bawah satu ya. Kalau satu berarti asetnya ya boleh dikatakan produktif untuk menghasilkan pendapatan. Tapi kalau di bawah satu berarti asetnya kurang produktif ya. Nah, jadi kalau menghitungnya kan tidak sulit ya. Dari penjualan kita bagi total aset. Kemudian rasio perputaran aset tetap. Jadi khusus aset tetapnya saja. Biasanya FATO, FATO singkatannya. Penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Nah, rata-rata aset tetap. Kalau penjualan kan sudah tadi ya. Kalau aset tetap berarti ini aset tidak lancar. Nah, cuman untuk tahu rata-ratanya, cara hitungnya adalah 21728041 tambah total aset tetap tahun sebelumnya 21858732. Lalu kita bagi dua. Inilah rata-rata total aset. Oke. Jadi selanjutnya kita bagikan dengan penjualan 20745 473 dibalik ya. Nah, 0,95. Artinya kontribusi aset tetap untuk menghasilkan pendapatan hanya 95%. Ini saya tuliskan aja biar tidak pusing nanti. Nah, ini dia rumusnya. Pokoknya kalau ada kata rata-rata, berarti tahun ini tambah tahun lalu hasilnya kita bagi dua. Nah, ini ada Cash Conversion Cycle Ratio atau triple C. Ini ada periode konversi persediaan tambah periode konversi piutang kurangi periode konversi utang. Ini cara hitungnya agak lain ini. Butuh sedikit bantuan. Periode konversi. Harusnya ada di sini rumusnya. Ini benar. 365 bagi perputaran. Jadi kita harus tahu dulu perputarannya. Kalau perputaran persediaan berarti penjualan dibagi rata-rata persediaan. Putaran piutang penjualan dibagi rata-rata piutang. Perputaran utang penjualan bagi rata-rata utang. Periode konversi persediaan 1 tahun 365 hari dibagi perputaran persediaan. Periode konversi piutang 365 dibagi perputaran piutang. Periode konversi utang 365 dibagi perputaran utang. Nah, jadi agak repot memang, tapi nggak apa-apa. Kita catat dulu penjualannya segini. Catat dulu persediaan. Biasanya kalau kita melakukan penelitian di bidang keuangan, dia pakai simbol T dan T-1. Berarti ini tahun lalu. Ini piutang.
kemudian utang, piutang, tambahin semua ya. Nah, kalau kita mengambil data keuangan skripsi, harus kita rekap satu persatu angkanya. Tapi ini kan format yang saya bikin cuma untuk sekadar belajar ya. Jadi kalau untuk skripsi ada format yang lebih rapi lagi. Rata-rata piutang, langsung aja lah average. Berikutnya persediaan. Kemudian utang. Kalau dikatakan utang berarti semua ya. Berarti total liabilitas yang diambil. Nah, selanjutnya kita cari perputarannya untuk masing-masing ya. Berarti perputaran persediaan. Pendapatan dibagi dengan ini. Rata-rata persediaan untuk yang piutang ini, untuk yang utang ini. Sudah. Selanjutnya baru kita cari yang namanya periode konversi. Nah, jadi maksudnya begini. Dalam satu tahun, 2023, persediaan itu harus diproses 6,75 kali. Piutang itu harus 23,35 kali. Utang itu harus 3,12 kali. Baru bisa mencapai pendapatannya ya. Nah, berarti periode konversi sama dengan 365 dibagi dengan angka ini. Nah, berarti butuh waktu 54 hari. 54 hari sekali untuk bisa mencapai perputaran persediaan pertama. Untuk perputaran persediaan kedua berarti ini butuh waktu 108 hari dan seterusnya. Ini butuh 15,6 hari untuk mencapai perputaran piutang yang pertama. Kalau ini membutuhkan waktu 116 hari untuk mencapai perputaran utang yang pertama. Nah, sekarang cash conversion cycle tadi rumusnya persediaan tambah piutang kurang utang. Berarti persediaan tambah piutang kurang utang. Cash conversion cycle-nya minus 47 hari. Nah, inilah dia waktu yang dibutuhkan. Oh, berarti dia minus ya. Kalau minus berarti kurang bagus itu. Karena, tunggu, kalau minus agak aneh juga ya. Waktu dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan bahan, produksi dan menjual. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kas. Waktu yang dibutuhkan untuk membayar utang. Oh, berarti bagus dong, karena dia minus. Artinya dia bisa bayar dengan cepat. Oh ya, betul. Bagus kalau begitu. Nah, berikutnya modal kerja. Nah, kalau modal kerja, ini sebenarnya aset lancar kurang liabilitas jangka pendek. Atau ada juga yang tulisnya gini, aset lancar kurang utang lancar. Ya sama aja. Utang lancar itu kan sama aja dengan liabilitas jangka pendek. Ya, kalau ini pasti bisa lah. Penjualan dibagi rata-rata modal kerja. Ya sama gitu. Dihitung dulu modal kerja tahun 2023, itu modal kerja 2022 baru dibagi.
dengan penjualan. Ini perputaran persediaan. Nah, ini ada yang pakai harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kalau rata-rata persediaan tadi sudah dijelaskan, berarti angka ini dengan angka yang ini dibagi dua, ditambah lalu bagi dua. Kalau bicara HPP, inilah di HPP. Tapi negatifnya jangan dipakai. Jadi pakai angka positifnya aja ya. Jadi 17,974,493. Nah, kalau rasio perputaran piutang ini juga sudah. Rasio perputaran utang. Nah, mau pakai penjualan, ada yang pakai penjualan, ada juga yang pakai pembelian. Kalau yang tadi saya jelaskan pakai penjualan, sementara kalau kita lihat rumusnya ada juga yang pakai pembelian, tidak masalah. Kalau untuk penelitian itu boleh. Memang kita kadang mencari pembelian agak sulit kalau di sini. Sulit kan mencari pembelian. Nah, ini nggak ketemu ini. Makanya kadang ditukar ke penjualan. Nggak dapat. Tapi kalau misalnya dapat ya nggak apa-apa, silakan dipakai. Nah, ini tadi sudah nih. Days payable berarti utang, kalau days of sales berarti penjualan. Ini perputaran utang usaha, ini perputaran piutang ya. Tadi udah kita hitung. Nah, 60 berarti 60 hari untuk ini nagih pembayaran. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi rasio aktivitas, ada kebijakan persediaan. Ya, ini jelas. Kalau persediaan kita banyak atau sedikit tentunya ngaruh ya ke aktivitas persediaan kita. Kemudian kebijakan kredit, berarti ini ngaruh ke aktivitas utang kita. Berikutnya tingkat penjualan, oh ini pasti karena pembilang dari rumusnya semuanya pasti penjualan itu. Kemudian efisiensi operasional, berarti ini ada kaitannya dengan peralatan, mesin, produksi. Ini ke salesnya dampaknya ya. Kemudian siklus penjualan, ini jelas. Kualitas produk. Nah, kalau kualitas produknya buruk, berarti kan tingkat pengembaliannya tinggi. Maka perputaran penjualannya pasti akan turun biasanya. Kemudian tingkat persaingan, kalau kita kalah saing berarti perputaran kita lambat. Kemudian perubahan teknologi, kalau kita tidak ngikutin perkembangan teknologi, produksi kita lambat, berarti perputaran kita juga lambat. Ini ya, kita bicara perputaran, penjualan, perputaran piutang, modal kerja. Ya, ini semua yang bisa mempengaruhi rasio aktivitas. Nah, ini sudah ya, terdouble. Nah, ini ada faktor yang dipengaruhi oleh rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu bisa mempengaruhi efisiensi operasional. Nah, kita mengetahui seberapa efisien perusahaan, kemudian bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Semakin tinggi rasio aktivitas berarti kinerja keuangannya lebih efisien, lebih positif profitabilitasnya. Kemudian ngaruh ke leverage. Biasa kalau aktivitasnya bagus, leverage-nya rendah. Lebih mampu menggunakan aset sebagai jaminan. Nah, artinya dia punya lebih banyak aset kan? Ya, terlepas kadang memang kalau asetnya banyak, perusahaan terkadang memang mau ekspansi butuh pinjaman lebih besar juga kan? Peringkat kredit juga bagus tentunya ya. Kemudian efisiensi modal kerja, kemudian nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan kan biasanya digambarkan dengan harga saham. Ketika perusahaan aktivitasnya bagus, nilai perusahaannya biasanya akan ikut bagus ditandai dengan kenaikan harga saham. Nah, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Ini ada rasio aktivitas, merupakan metrik keuangan, efisiensi perusahaan. Ini ada beberapa rasio aktivitas yang sudah kita tunjuki rumus dan cara perhitungannya. Kemudian ini bisa mempengaruhi efisiensi operasional dan lainnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan diskusi berdasarkan pembahasan mengenai rasio aktivitas. Nah, jadi ini materi tentang rasio aktivitas.
Semoga dapat dipahami dengan baik.